Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Usuluddin Pasar Usang Kota Barangpanjang yang kami hormati, dari Pekanbaru, Lubang Kalam, lalu Sambong ke Bukit Tinggi, kaji awak nan tadi malam kita Sambong pagi gini. Sebenarnya kehadiran bulan Ramadan untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat mutaakhirin ini boleh disebut dengan formula bahasa satu bulan untuk daur ulang. Daur ulang yang kami maksudkan selama 11 bulan atau kurang lebih 1 tahun, itu kan 360 hari. Kita tidak bisa untuk menjamin mata kita ini tidak pernah melihat yang salah selama setahun itu. Telinga mendengar yang tak benar, hidung mencium yang tak benar, termasuk mengerjakan tangan kita, melangkah kaki kita selama 360 itu yang tak salah. Makanya dalam bahasa sehari-hari, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu semuanya akan menumpuk menjadi satu kesalahan yang di dalam istilahnya disebut dengan dosa-dosa kecil. Karena dosa besar itu mungkin tak lakukan. Membunuh orang kan tidak ada kita, syirik tidak ada kita, memakan harta anak yatim, mengganggu istri atau suami orang, sholat sengaja tidak menghadap kiblat, lari dalam perang menegakkan agama Allah, itu mungkin tak pernah kita lakukan. Itu jenis-jenis dosa besar diantaranya. Tapi yang dosa kecil tadi disebutkan dosa mata, dosa telinga, tangan, kaki, hidung dan sebagainya, itu sulit untuk menghindarkan diri daripadanya. Karena dosa itu datangnya gampang, maka kehadiran Ramadan itu bisa menghabiskan dosa itu. Dengan berpuasa siang hari, kemudian mengamalkan malam bulan Ramadan itu dengan maksimal, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah mengampuni segala dosanya yang berlalu. Sehingga Ramadan berangkat kita bertemu dengan 1 Syawal, dinamakanlah 1 Syawal itu dengan Aidil Fitri. Aidil Fitri itu bisa dua pengertian, Aidil Futur atau Aidil Fitrah. Kembali kepada boleh makan siang berbuka atau kembali kepada kesucian. Jadi artinya 1 kali setahun itu kita kembali kepada kesucian, insya Allah. Untuk itu bisa kita ungkapkan Ramadan sebenarnya adalah upaya untuk mengembalikan kepada kesucian. Kita mulai merangkak dari nol. Itulah yang saya sebut dengan daur ulang tadi. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebenarnya ada 10 tahap yang layak kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga pada tanggal 1 Syawal itu kita diberi label kayaumin waladatu ummuh. Orang ini pada hari ini dinyatakan bersih seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya. Lalu apakah yang 10 tahapan itu? Pertama adalah berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan.
alhamdulillah itu akan telah kita laksanakan dengan baik. Sampai hari ini kita berpuasa dengan benar. Tidak pernah ada umpang sekalipun. Nah, khusus nanti bagi perempuan yang berhalangan itu tidak masalah, karena halang itu bukan disebabkan oleh helahnya kita, tapi halang itu disebabkan karena memang secara khalqah kejadian perempuan adalah begitu. Kan ada sarana untuk menyempurnakan yang umpang. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kita bisa berpuasa pada hari yang lain. Itu sudah kita laksanakan selama 1 bulan dan tinggal untuk bulan ini beberapa hari lagi. Yang kedua, qama Ramadan. Kita melaksanakan amal malam Ramadan dengan sempurna pula. Dengan sempurna. Dengan sempurna dalam artian setiap malam tidak pernah ada berhenti. Sebab Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, mentang-mentang malam bertarwih dan sebagainya itu labelnya adalah sunat, sehingga ada orang yang mengabaikan, terutama di dekat-dekat Lebaran. Karena makin dekat ke Lebaran, untuk melaksanakan qiyam Ramadan, bertarwih, bertadarus, mendengarkan majelis taklim dan sebagainya di masjid, itu sudah banyak gangguan lantaran dihadang oleh Lebaran. Sehingga akibatnya di mana-mana terjadilah bulan niku manci. Makin kau juang, makin ketek. Padahal jika kita kaji secara syariat, Ramadan itu bulan pepaya. Makin ke ujung, makin manis. Sehingga Nabi kita ada mengkhususkan apabila sudah masuk 10 Ramadan itu beriktikaflah. Banyaklah baca Quran, banyaklah berzikir, banyaklah bersedekah. Jadi intan-intan berlian itu makin mengkilat, makin ke belakang sebenarnya bulan Ramadan. Makin mengkilat, pahalanya makin dilipat gandakan, hadiah-hadiah dan ganjaran pahalanya makin bagus, makin di akhir Ramadan. Maka para setan pun berusaha untuk agar tidak melaksanakan 10 terakhir Ramadan itu. Banyak sekali. Nah, jadi agar kita dapat mengerjakan tahapan untuk meraih fitri atau kesucian, nang malam ke yon dakwa abaikan. Ada yang memberikan perumpamaan, berpuasa pada siang itu adalah celana, menegakkan malam bulan Ramadan itu adalah baju. Jadi orang yang berpuasa tapi tidak bertarwih atau berqiyamul lail itu sama dengan laiwa sarawah ndak baju. Anak paling parah, lain melaksanakan segala macam amal ibadah pada malam hari tapi tidak berpuasa siang, atau letak kacau itu laiwa baju ndak sarawah, itu jadinya. Nah, yang paling bagus itu adalah ada baju, ada celana, seluruh pakaian kita lengkap. Saya yakin kita yang hadir dalam masjid subuh ini, kita akan memaksimalkan baik siang maupun malam sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua. Yang ketiga, yang mesti kita kerjakan secara tahapan untuk meraih fitri itu adalah membayar zakat fitrah. Bapak dan Ibu, ada 5 waktu membayar zakat fitrah sebenarnya. Waktu mubah, waktu afdal, waktu wajib, waktu makruh, dan waktu haram. Kapan waktu mubah? Bahasa awaknya lah boleh, waktu lah boleh membayar zakat fitrah. Waktu sudah boleh membayar zakat fitrah itu diawali dari 1 Ramadan. Terbenam matahari awal Ramadan atau awal kita bertarawih, itulah boleh membayar zakat fitrah. Lah bisa membayar zakat fitrah. Itu baru mubah, sudah boleh. Tapi yang kedua ada waktu afdal. Apa itu maksudnya waktu afdal? Waktu yang sangat tepat membayar zakat fitrah. Kapan itu? Dake karayo. Karena zakat fitrah itu yang menjadi sasaran utamanya adalah agar orang-orang miskin itu juga dapat bergembira sama-sama dengan kita di 1 Syawal. Nabi kita memberikan standar aghnuhum hazal yaum.
buat mereka itu menjadi gembira, menjadi fresh, menjadi ketawa pula pada tanggal 1 Syawal. Jadi artinya zakat fitrah yang kita berikan itu dapat nyoba gunakan di 1 Syawal. Jadi kalau terlalu capek diberikan, tuh habis lo taruh akan gitu. Nah inilah yang mengakibatkan terjadinya perubahan pelaksanaan zakat fitrah itu sepanjang masa. Pada awalnya zakat fitrah itu adalah dengan bahan makan yang mengenyangi, yaitu maisi parui alias makanan pokok. Kok dawak tu majo bare. Itu awalnya itu. Karena yang membuat orang menangis di zaman Rasul itu 1 Syawal dan tak ada dimakan. Maka berikan sebagian makananmu kepada mereka supaya jangan menangis tanggal 1 Syawal. Nah belakangan atau hari-hari ini yang membuat orang-orang miskin itu menangis tanggal 1 Syawal lain ndak ada nangka di tanah, tapi ndak ada nangka dipakai, ndak ada nangka dilakein ke badan anak, sepatu anak. Malam tadi mau sawi ndak ada pistol lagi, kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ulama telah coba berijtihad. Kalau kondisinya adalah seperti itu, maka zakat fitrah boleh dibayar dengan qimah, nilai, atau ditukar dengan uang. Dan ini lebih afdal kelihatannya. Karena uang bisa lo jadi bareh, tapi bisa jadi baju. Nah, kalau kita tak bersekukuh harus bareh juga, tak bayar utang, tapi bisa-bisa sasaran kurang tercapai. Umpamanya kita berikan seluruh kita di pasar usang membayar ke orang miskin itu dengan beras, laba tumpuk barenya, sanjo tu bertumpuk barenya, piti nak do cialanya, sambal lu nak dole, jangka baju segala macam sambal lu nak dole. Maka terpaksalah dia menjual berasnya sebagian. Kok lima bali orang nelo nak ada, hanya biarlah barenya sebagian. Nyoten tiang lo ketampe amak nambah zakat fitrah kayaknya tadi. Sebab amak kau ngalih bareh. Amak kau itu pulo. Lia mau menjual segitu dan balik kau ndak kau barang balik. Tak jual murah lo balik. Nah dua kerajaan. Maka yang paling bagus itu adalah langsung saja uang, sehingga bisa dia pergunakan langsung. Makanya di Usuluddin saya mengusulkan kalau memang ada keinginan dan kemauan, bentuk panitia kecil di masjid kita ini untuk mengumpulkan, kemudian 2 atau 3 hari menjelang rayu bagikan secara adil kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga dapat jo bergembiranya 1 Syawal dengan baju baru, sepatu baru, mungkin sebagian uang, sebagian beras diberikan kepada mereka daripada langsung saja. Sebab kalau langsung masing-masing kepada yang bersangkutan, ini kita khawatirkan terjadi penumpukan kepada seseorang, tapi nilai tidak dapat. Berada dapat dan zakat fitrah dan dapat 6 balik orang dan denci dapatnya. Tapi dengan adanya panitia dan dikelola, maka semuanya akan bergembira, terbagi adil. Tinggal ada awak mengamalkannya oleh inventaris yang dekat Asliyah, yang dekat Usuluddin, yang dekat Zuhama, nyolah do tertiara, tinggal ada awak leh. Itu amal awak nang ketiga, yaitu membayar zakat fitrah tepat pada waktu, yaitu waktu afdal. Sedangkan waktu wajib itu mulai matahari tabanam akhir Ramadan sampai orang sholat. Itu tidak boleh, tidak le wajib. Tapi afdalnya tidak dapat le. Apalagi kalau diberikan pagi itu saja. Taruhlah uang diberikan pagi itu, kemakannya balik baju, sebab toko tutup le sadonya. Orang sibuk sama yang lain sudah. Lagi-lagi tidak bisa dimanfaatkan tanggal 1 Syawal. Nah, waktu makruh lah sudah sembahyang rayo sampai matahari tabanam 1 Syawal. Itulah makruh itu. Tang tabayat tapi tidak begitu lansai. Kalau lah tabanam matahari pada tanggal 1 Syawal, itulah haram leh, tidak ada manfaatnya. Kalau kalahilah sama sedekah biasa saja. Jangan-jangan juga berdosa. Makanya waktu haram disebut oleh para ulama kita. Nah, saran kita dan mungkin keinginan kita bersama menembak yo tiba di sasaran, jangan sampai bego minyak habis sambat tak lama. Bak kini lah mulai itu awak. Kan tinggal 10 hari lah, alhamdulillah berfikir dan diberikan dalam 1-2 hari ini sehingga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh mereka. Itu amal yang ketiga untuk mencapai yang namanya fitrah kesucian tadi.
Nah, amal nang kampe nang kau lakukan untuk mencapai fitrah adalah bertakbir. Nah, bertakbir tentu di malam lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau tadangna orang takbir itu lain perasaan orangnya itu. Lain rasanya auranya itu ke diri kita. Sebab Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah. Kalaulah sempurna bilang bulan Ramadan, bertakbirlah menyebut nama Allah. Nah, jangan sampai ada yang tidak ikut bertakbir malam itu. Sebenarnya di hari-hari lang hari di bulan Carek kan bertakbir lu atarinya. Apalagi sudah sholat wajib. Membaca 33 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan begitu. Tapi takbir bisu kari raya itu beda. Itu adalah takbir sebagai wujud rasa syukur karena kita meraih kemenangan dalam berperang selama 1 bulan. Perang yang kita hadapi ini perang yang bukan main. Pernah Nabi kita Muhammad SAW itu selesai perang Badar yang di waktu itu orang yang membawa porak-poranda yang bukan main. Sebab musuh jumlahnya 1000 orang, sementara kita hanya berjumlah 300 orang. Tapi alhamdulillah yang 300 orang gugur 14 orang, yang 1000 gugur 70 orang kafir. Terbirit-birit kembali ke Mekah waktu itu. Umat Islam bisa menghirup nafas lega karena menang. Tapi saat umat Islam itu bergembira, para pejuang, datang Nabi. Apa kata Nabi? Wahai para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja selesai menghadapi perang kecil dan kita sedang menghadapi perang besar. Sahabat bertanya, kenapa Rasul sudah begini porak-poranda kok masih perang kecil? Apa yang kau maksud? Apa kata Nabi? Karena yang kita hadapi itu adalah musuh, dan musuh itu ada di depan mata. Itu mah kalian usia atau birik-biriknya lari ke Mekah balik. Itu kecil. Yang besar itu adalah jihadun nafs hawahu. Berperangnya seseorang melawan nafsunya. Puasa yang sedang kita kerjakan ini. Nah, ternyata perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan di bulan puasa. Jadi melawan nafsu ini perang besar. Perang yang sangat besar. Oleh karena itu perang yang sangat besar, menang kita. Alhamdulillah. Nah, kita rayakan dengan membesarkan Allah, bertakbir tadi. Jadi malam tu jangan sampai awak indah ikut bertakbir. Nah, lagi-lagi tadi saya katakan gaduh jok gangguannya sangat banyak. Buat kue lah, menukar gorden lah, membersihin rumah lah, macam-macam lah, nama dok kursi, segala macam. Nang kau silang sebalah, nang sepatu tak basuh, nang simir kamu apai, macam-macam malam tu. Kue roda Vespa selesai, kue cimberit alun, macam-macam. Nang menantu ketibo, nang adik kedatang, mau metek kedatang, acaranya banyak sekali, sehingga tidak ikut bertakbir. Jadi ikut bertakbir malam itu amal yang sangat bagus. Ya abu ya awak banyak. Buatlah kue sambil yang buat kue itu baca takbir. Kok kayu je. Tukar gorden sambil bertakbir. Sapu rumah sambil bertakbir. Nah, kalau dapat dialokasikan pada hari untuk bertakbir. Siap maghrib kita bertakbir. Siap isya kita bertakbir. Setelah itu alokasikan bertakbir. Capek menjaga subuh pagi, sudah sembahyang subuh, takbir dulu aja. Jangan sampai tidak ikut bertakbir sebagai wujud kemenangan karena kita menang melawan musuh di dalam perang yang berat, yaitu yang menundukkan hawa nafsu kita. Itu nang kampe. Nang kali mau amal kita malam tu berdoa. Malam tu juga ada ampe doa Bapak Ibu waktu yang jika kita berdoa 99% doa awak dikabulkan. Mana dia 4 waktu itu? Pertama 1 kali sehari semalam, yaitu wa minal laili, di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi, di tengah malamnya bertahajud. Nah, itu salat malam, itu bisa 7 hari. Yang kedua 1 kali dalam seminggu. Nah, 1 kali dalam seminggu itu adalah di hari Jumat.
antara khutbah pertama dan khutbah kedua khatib berkhutbah. Jadi waktu khatib duduk tuan Pak Nazar, dimasuk doa senang. Itu makbul doa kita. Makanya kita laki-laki pas khatib duduk antara khutbah pertama khutbah kedua tu acak tak kicau tak kulai lalu. Padahal itu doa paling strategis waktu kita apungkan. Bagaimana dengan kami kaum wanita yang tidak ikut solat Jumat? Soalnya solat Jumat kan ikut pawak nendanya. Kalau pergi ke Makkah baju merah, bersih. Tapi di Padang Panjang di jihad sudah boleh ada kelihatannya. Bagi kami wajib, bagi ibu-ibu sunat saja. Karena kalau berjumat semuanya ibu tempat pun tidak memadai, kan itu sebenarnya. Jadi sunat saja bagi ibu-ibu. Ibu-ibu atau kaum wanita yang ikut Jumat, kewajiban sholat zuhurnya gugur juga. Tidak perlu sholat zuhur lagi, sama dengan kami. Namun yang beruntung rumahnya tetangga dengan masjid bisa memantau waktu itu. Kati sedang khutbah, kan tahu atau kan min aja keluar. Lahannya baca lo doa sambil menjahit baju itu, sedang menggosok pakaian itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat dimakbulkan doa kita di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu di salah satu malam di bulan Ramadan. Ya memang ada Nabi mengajak tahiru Lailatul Qadri fil witri. Tunggu malam Qadar itu di malam nang gaji setelah 20-an. 21, 23 sampai 29. Itu ghalibnya tiba di situ. Tapi itu tidak menutup kemungkinan malam Qadar bisa datang sebelum tanggal 20. Sebab Quran turun tanggal berapa? 7 balik Ramadan. Malam Qadar tu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Quran diturunkan malam Qadar 7 balik, tanggal 7 balik. Artinya kemungkinan malam Qadar itu sejak tanggal 1. Jadi CNN ini menunggu, tunggu tarikh tiap malam jangan ada umpang, pasti dapat. Bawa ada umpang 2000 ya, tidak jamin. Jangan 2 hari itu lalu. Kan itu. Apa kami kaum ibu tidak bisa ke masjid, asalkan tetap ada niat yang sungguh untuk itu, Allah tetap sediakan pahala. Karena itu bukan salah bunda mengandung gitu. Jadi untuk mendapatkan malam kau taris beramal. Itu tanda-tandanya ya. Kita bukan urusan tanda, ada wak tanda itu tuh. Ia kan 2 minit 3 minit ya. Siana mengecek 2 minit 3 minit malam Qadar tu. Salamun ya hatta matla'il fajr. Tuan mengecek malam tu sampai terbit fajar hanya 2 minit keceknya. Sampai terbit fajar. Apalagi kalau hikmahnya kita cari kan agar kita bisa beribadah. Makanya pengalokasian waktu cukup lama. Kalau 2 minit badan gue. Kuok saya 2 minit dah sangat tekan tua. Malam Qadar petang gue dilakukan. Itulah tuan Allah. Malam Qadar tiba kuok nganggo saja. Itu nak kepikir. Maka secara rasional itu tidak bisa diterima itu paham yang seperti itu. Kayu tunduk sujud. Ayah kareh kok siapa membuat itu. Memang semuanya sujud malam itu menurut cara sujud masing-masing. Kayu jauh caranya, ayah jauh caranya. Tidaklah sujud itu dimaknakan seperti sujud manusia. Kok awak sujud itu mah kepala ke bawah. Kayu sujud bentuk itu tentu kita bongkar. Itu nak mungkin terah. Ayah kareh, tentu nak ayah pincuran buaya itu saja orang kareh. Seluruh ayah kareh. Di orang sedang minum, kecekik mulanya. Kalau kareh ayah, untuk orang sedang minum, sedang buang ayah bakar. Kapan sedang nalau itu lah patahnya. Makanya ada kejadian di satu tempat di Purwokerto kabarnya. Kata gurunya, kau pantau malam Qadar, minta silek ngerancak pada malam Qadar tu. Tandu malam Qadar, ayah kareh nyogelalah solat tarawih di pinggir laut. Lah biar dirayo na ombak itu ada jonya. Lah karehnya lah. Diburu tu lah. Jadi tidak begitu. Kalau jelas tanda-tandanya diburulah tanda itu oleh orang. Banda datang malam Qadar lalu aja. Padahal malam Qadar itu hikmahnya agar kita antusias setiap malam beribadah itu sana. Jadi kalau bertapean itu doa makbul. Nah yang keempat saat yang makbul doa itu adalah di malam bisu hari raya. Itu malam takbiran tadi. Makanya kalau tadi takbir jangan sampai lupa, berdoa jangan sampai tidak satu malam itu. Boleh sudah maghrib langsung berdoa, sudah isya langsung berdoa, tengah malam langsung berdoa, pokoknya malam besok akhir raya berdoa.
Doa awak buya, ada 3 doa kita. Pertama, ya Allah, terimalah amal Ramadan kami. Yang kedua, ya Allah, berikan kami kemampuan untuk menerapkan Ramadan di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita menjaga diri nih. Kita menjaga lidah dari bersalah, menjaga telinga dari bersalah, hidung, tangan, segala macam. Walaupun Ramadan sudah berangkat meninggalkan kita, namun penjagaan-penjagaan yang seperti itu tetap kita lakukan. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menerapkan itu juga di luar bulan Ramadan. Itu doa yang kedua. Yang ketiga, doa awak sesuai jok hajat awak masing-masing. Nang sedang sakit minta sehat, nang sedang berjalan minta sampai ke tujuan, nang sedang banak gadi alun minantu minta minantu, nang sedang dak laki minta laki, nang sedang dak wini minta wini. Tentu itu jadinya. Sesuai jok hajat masing-masing. Karena masing-masing kita kan punya hajat yang berbeda. Itu sangat-sangat rahasia itu. Itu rahasia aku. Cukup Allah saja yang tahu. Kan begitu. Itu doaan malam itu. Jadi berdoa jangan sampai awak absen di malam besok hari raya. Mau sengaja menyampaikan bertakbir dan berdoa. Sebab acok lupa. Awak lah selesai puasa lah ada hati. Wah lucu. Pagi sehari hilang amal ibadah wajib. Itu doa. Nang kalimo berdoa. Nang keenam, tahapan untuk mendapatkan fitri itu adalah mandi sunat hari raya. Kok hal-hal kecil kan? Besok pagi mandi sunat hari raya. Itu nang keenam. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, padang panjang dingin ya. Demi amal yang afdal Nabi kita melakukan tahan bagaimana dingin tu. Bulia kau dicampur je yang asalkan lain tak mangalaga yang boleh. Bijo ayah mendidih ambo sarankan jangan. Boleh tak apa-apa, boleh. Apa caranya mandi sunat? Yang namanya mandi sama saja. Cuman yang membedakannya niat. Niat. Mandi wajibkah, mandi sunatkah, atau mandi mubahkah? Sama saja. Basah mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu sajanya. Dengan niat sengaja kamu mandi sunat dari raya karena Allah. Sebab itu sekali setahun bersuhnya, 2 kali setahun kau kali. Jangan sampai nak satu mandi begitu. Awak gabung mandi wajib juga mandi sunat. Allah kan bisa membedakan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai tidak mandi pagi itu. Sebab berbeda itu mandi sunat. Jadi sejak dari malam lah diancang-ancang besok mandi sunat hari raya. Itu sunnah Nabi kita melakukan. Alah mandi detong belum antara lah awak mandi jonya samanya, tapi dengan niat dia jadi ibadah. Sengaja bos mandi sunat hari raya. Itu nang kadang. Nang ketujuh, setelah mandi sunat hari raya tadi, memakai pakaian yang paling dicintai. Kan itu kalau masalah dia. Jadi membeli pakaian hari raya kau gak salah sunnah lo rupanya pada saat. Sunnah je rupanya. Jadi dari seluruh pakaian yang awak miliki itu paling sunat awak memakai pakaian yang paling awak cintai pagi itu. Tentu pakaian yang paling dicintai pakaian yang paling baru. Namanya baju nan dilihat boleh dipakai tak boleh itu. Dilihat boleh pakai jangan saja dari awal Ramadan tu patangan Ramadan. Nama japi kadang busana tangke. Kan itu pakai pagi itu. Iyo melaga awak berasiah pakaian awak supaya pres dan sanang hati. Memakai pakaian baru kau kan agak tagak je penganas kata mah. Agak kelek-kelek tanggung dikipih ke kawan. Sunat itu. Oleh karena memang adalah memakai pakaian yang paling dicintai, tentu disesuaikan juga dengan sikon. Dia awak olahragawan, jalan pakai training pagi itu. Kau pakai training, boy kau boleh sukui biar pergi semayang pakai training. Kau pergi jogging itu kerja kawan. Tentu yang sesuai pula. Kalau dia boy lah boy siapkan jaga batang lah. Walatan di lemari sebelah ke dalam supaya agak disimpan-simpan tangoi kan itu. Kan dipakai di hari ayo. Pakai cien tu ke keluarga pakai cien. Jadi pakai dulu hari raya pakai.
sunat memakai pakaian yang paling dicintai. Makanya sadio lah gak salah. Tu awak, tu keluarga, tu anak segala macam. Angin dia memakai pakaian rancak. Santau-tau kipak, santau kipak kan itu seluruh pakaian. Apakah itu baju, celana, sarung, termasuk gelang, cincin segala macam, itu dipakai. Memakai pakaian yang paling disenangi. Nah, nang ke-8 ispanana. Nang ke-8 sunat berharum-haruman. Nah, jadi kok nantaralah awak memakai pakai harum-haruman, harum-haruman pagi itu sunnah juga ternyata. Bagaimana? Itu lain cerita pula nanti itu. Nah, itu satu bahasan pula. Tentu kita memakai pakaian harum-haruman dengan jeli untuk memilih harum-haruman yang halal. Tentu begitu. Yang ada label halal. Kalau jelas-jelas dia memakai bahan material yang haram masih dipakai, ya nggak boleh lah. Nah, bagaimana caranya? Fas'alu ahla dzikra. Tanya ke orang yang tahu. Sekarang banyak itu. Nah, tentu memakai harum-haruman yang halal. Kenapa harum-haruman itu sunnah? Coba pergi ke Masjid Haram, Masjid Nabawi, kan harum itu. Nah, banyak sekali. Janganlah yang haram dibeli. Banyak. Tanya kepada orang yang tahu. Biasanya itu disediakan harum-haruman yang berlabel halal. Kan seperti itu. Hari Jumat terakhir atau hari Senin terakhir di Pasar Baramanjang banyak yang jual nanti. Minyak Fatimah. Nah, kan itu. Bali cie 5.000, pi bali tigo 10.000 nya kan itu. Nah, kadang-kadang kok betulnya minyak Fatimah dari Madinah cuma di seliang bawahnya kan. Nah, sekarang ini tidak perlu kita payah-payah lagi karena di mana-mana tempat orang sudah banyak menjual minyak harum. Awak pakai. Tentu tetap mengindahkan hal yang pantas dan wajar. Bangun mai tampil lo pagi itu tadi kan tak perlu lagi. Tentu yang wajar lah gitu ya, yang wajar. Kenapa? Karena suasana harum itu mendukung kekhusyukan. Seketika ditanya oleh sahabat, kenapa begitu Rasul? Karena dewa Allah berpuasa selama sebulan. Pagi tu awak mulai ndak berpuasa. Karena paneh awak mulai berpaluah. Ajan tabau ndek kawan. Maka dilampok je minyak harum. Di situ letak sunatnya. Jangan lupa menyediakan minyak harum sekali. Mas, kan adanya rituan kan pakai. Itu nang ke-8. Nang ke-9 sunat makan seketek pagi itu. Berbuka namanya. Hari Raya Idul Fitri sunat makan seketek sebelum sembahyang. Nah, sunat makan seketek. Kalau ada habis kau sunat tak makan tak minum. Ambo ndak satu rupari ambo lu namuh leh. Ndak dapat sunat awak. Mungkin kue gak cie susu gak segaleh. Jadi di pupu lo orang 6 kerupuk 7 tu godok lo 8 ambek karajo begitu. Itu sesuai belajar kondisi. Berbuku pagi itu namanya sebelum berangkat buku sunat itu. Sunat. Berbuka namanya. Disunatkan bermakan kecil sebelum berangkat pergi melaksanakan solat pagi itu. Itu termasuk sunat. Disediakanlah oleh ibu untuk keluarga mak kue masjid, kue angwih balabi malam tadi. Itu latahan waktu itu. Awak tuan rumah kan kue angwih boleh. Agak kue rancak untuk tamu kan gitu. Jangan sampai nak satu makan pagi itu. Itu nang ke-9. Nah, yang berikut kan 9 ya. Kepada Allah. Nang ke-10 bersedekah makanan. Apa itu bersedekah makanan? Setelah awak selesai solat beko, awak sediakan makanan-makanan kecil disedekahkan kepada orang-orang. Itulah sedekah. Sedekahkan kepada orang miskin, sedekahkan kepada orang kaya. Untuk nan sehari itu apa dan ibu? Makanya menyediakan makanan-makanan kecil di hari raya itu termasuk sunnah. Jadi di mana-mana orang menyiapkan kue, makanan-makanan kecil. Ternyata itu bukan hanya dibuat-buat oleh karena budaya kita, tidak, tapi itu sunnah juga. Buat kue hari raya itu. Cuma dengan catatan sia saja dia giat. Jadi pilih-pilih tamu.
Jadi pilah-pilah. Hanya kadang-kadang kan ada juga milah. Baru saat tiba di rumah, ada anak-anak manambang hanya istilah itu. Agak berlimo, agak orang enam. Assalamualaikum, caknya. Buka pintu. Kalian dulu tiba pagi kau. Payu, beko sore. Tak boleh itu dah. Suruh anak tu naik ke rumah, pergi kue cek seorang. Pergi fikir kat seribu seorang. Inilah payu dia tu. Memang harinya waktu itu. Harinya. Tapi kalau Pak Camat tu, ke rumah Pak, ke rumah Pak. Itu pilih, tebang pilih namanya itu. Jadi sias saja nanti bu terima, buka pintu lebar-lebar. Habis itu tak boleh dipilih-pilih dah. Pagi lah mencogok kalau mau buka kodek semayang ni lah, pai dulu. Tak boleh. Ngiri yang mak tu dah kecian. Kasih dia. Makanya batu aja tu Pak Nazar. Ditukar piti je piti rancak-rancak kan itu. Kini kan sudah ada amplop khusus yang sediakan itu. Dimasuk enggak 10.000, 5.000. Setiba dia lagi. Kadang hati anak-anak tu. Sekali setahun tu dapat tanya bantu tu. Kadang tu agak 500 piti agak dapat lah terus kali 5.000 kali 10.000 kan. Sebanyak tu tak habis tu. Tapi kadang hatinya di dalam benak anak-anak itu ada label ibu telok dia ambil. Tapi kalau di hari bantu tadi ngiri dah tu itu kerjanya. Adalah pintu tu dia di usia tagak ni. Itu bersedekah makanan. Jadi 10 amal yang baru saja disebutkan tadi. Nah, setelah kita bersedekah makanan hari nala sore, kira-kira yang menjelang maghrib turunlah malaikat menuju rumah awak sorang-sorang, nyobok stiker, nyolakekkan di pintu awak ada malaikat. Ahlul bait, penduduk rumah kau, al-yaum hari ini kayaumin waladathu ummu, bantu anak ketek yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Itu nang kawak kajian, nang kawak laksanakan tahapan-tahapan sehingga Aidil Fitrah kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, betul-betul dapat kita raih. Nah, setelah itu kita selesaikan, tinggal satu tugas lagi. Apa itu? Sesuai dengan doa tadi, mempertahankan Ramadan di luar bulan Ramadan. Karena ada satu ancaman pula bagi kita. Dalam sebuah hadis yang begitu panjang, sehingga dek sangat panjang tak lu apa, bos sado dah. Tapi makna-maknanya lain. Inna iblisa alaihi la'nah lailatal aidi fayasihu fayatamiu alu haulah. Sesungguhnya iblis laknat besok hari raya bersorak ketua iblis kok. Lantaran ketuanya itu bersorak, fayatamiu haulahu, maka berkumpullah seluruh anak buahnya sekelilingnya. Fayaqulun, dan bertanya, ya Sayyid maza, hai pimpinan, kok bersorak arah itu anta jadi? Qala, pimpinnya menjawab, la syai', ndak doci ala jarah, walakin qad sama'tu, akan tetapi ambo baru saja mendengar, innallaha ghafara hadhil ummah, Allah baru saja mengumumkan bahwa dia telah mengampuni umat Muhammad, sehingga besok pagi tanggal 1 Syawal umat Muhammad itu keluar dari rumahnya bersih seperti anak kecil. Kalaulah barasia umat Muhammad tu sadonyo kamanga wak lain. Itu nana sorak ni jalir kedan. Kecil ketua apa. Jadi kalau begitu bagaimana Tuan? Itu makanya kalian aku kumpulkan malam ini. Itu besok hari raya tu. Diadakannya lah rapek malam tu di Sekjen PBB Setan. Apa rapatnya? Bagaimana caranya yang bersih itu kembali menjadi kotor. Dibahaslah malam itu. Presiden-presiden setan, gubernur-gubernur setan datang dari setiap tempat. Kabarnya ada yang datang dari Padang Panjang. Ada utusan khusus Padang Panjang juga. Nah, setelah dibahas, mengingat, menimbang, memperhatikan segala-segala begitu rupa, memutuskan antasguluhum bil ladati wasyahawati wasyarbil khamri hatta yabghaduhum Allah. Aku tugaskan kepada kalian, setelah ini kalian menyebar ke seluruh tempat masing-masing di dunia ini. Temui itu umat Muhammad. Kalau mereka sudah tidur, duduk di pinggirnya. Seketika besok pagi dia sudah bangun dari tidur, antasguluhum bil ladzati wasyahawat. Buat mereka kembali menjadi sibuk dengan yang serba lezat, dengan yang serba baru.
hatta yaghdullah, sehingga Allah kembali menjadi marah kepada mereka. Kalau dapat wasarubil khamri, sampai minum minuman keras balik. Ai ko ancaman dewa. Jadi 1 Syawal, 2 Syawal atau di bulan Syawal itu adalah tegangan tinggi serangan setan kepada umat Islam agar kembali menjadi kotor. Aku nak awas. Sebab pagi itulah melihat kawan kanai Pak Nazar. Banyak datang sama Rayo. Ya banyak dia enggak datang dia. Kecik tukang jahit tu japui sebuah baju tu lan japui kira ba kunci kadainya. Abang dia enggak baik. Al kan cek tu. Dek baju ndak sudah ndak jadi semayang Rayo. Al kan itu. Nah, jadi hati-hati. Apalagi yang lain-lain. Dek oto nak jadi bertukar, nak jadi pulang kampung, nak jadi tempat mama. Dek baju nak sudah, nak jadi keluar. Dek oto adek rumah alun baca lah, orang menyambut selimut dia kita ke bawah. Itu kanai dek serangan setan bil ladzati wasyahwati wasyarbil khamri. Itu saja lah. Kemudian setelah itu ya tentu kita ingat kok ada hutang puasa capek bayi dan nasange. Perlu bana di kana adalah bagaimana kita kalau dapat diikuti pula dengan puasa 6 hari Syawal atau tabasan tiang itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sengaja mau sampaikan gini, dek masih ada rentan waktu untuk menimbang-nimbang sehingga tahapan-tahapan untuk memperoleh fitri garis miring mempertahankan fitri sudah dapat kita laksanakan. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kapai kumbuh ke situ tiba di situ hari pagi, dia adalah 6:30, maka kita harus berhenti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.